Kali ini percintaan asmara di garis tangan lurus. Karena kemarin sudah tentang pekerjaan, hobi. Kali ini percintaan. Menurut pengalaman, garis tangan lurus Simian ini bisa sangat pemalu di usia mudanya. Dan biasanya setiap kali mencari pasangan agak susah di awal-awal, tapi begitu punya pasangan satu, datanglah yang lain. Di sana akan ada kebingungan, ada keinginan untuk menerima yang lain padahal sudah punya yang satu. Pada jiwa tangan ini sebenarnya gampang jatuh cinta, tetapi nuraninya mengatakan setia. Jadi inilah pergulatan batin antara pikiran dan perasaan garis Simian. Di satu sisi sangat setia, di sisi lain ingin cepat jatuh cinta, cepat jika ada orang yang cantik, orang yang ganteng, dia cepat tertarik. Mungkin dalam satu hari bisa beberapa kali tertarik pada orang-orang baru yang dilihat, karena dilihat mungkin secara fisik atau emosi, tapi begitu kenal mereka mungkin akan berkurang perasaannya. Jadi bagi yang sudah punya pasangan, fokus dulu satu. Jangan, kalau masalah tertarik itu biasa, tapi jangan menduakan karena itu akan mendatangkan masalah. Karena pada saat nanti ada fase susah mencari pasangan, sangat susah sekali. Mencari kemanapun tidak dapat, tapi begitu dapat satu, sangat mudah orang datang kepada pemilik tangan ini. Bahkan mungkin bisa menduakan, mentigakan. Di sana mungkin memilih, tapi kita harus bijaksana. Karena di sini ada nurani yang tidak bisa dilawan atau istilahnya kita langgar, ada rasa berdosa. Karena garis ini garis yang cukup bijaksana, tapi bisa menjadi sangat galak dan keras di luar dan lembut di dalam. Kata-kata bisa menyakiti orang lain. Perilaku kadang-kadang bisa menyakiti orang lain tanpa disadari. Bagi yang susah mencari pasangan, terapkan kekuatan imajinasi. Pemilik tangan ini boleh menggunakan afirmasi, yaitu mantra atau bahasa hati atau bahasa ibu. Caranya, setiap hari baru bangun, baru makan, mau mandi, katakan amalan atau afirmasi ini setiap hari dalam hati. Jadi mulai hari ini aku kelihatan menarik bagi lawan jenisku. Jadi semakin hari aku semakin menarik bagi lawan jenisku. Silakan dipilih. Jadi mulai hari ini dan seterusnya saya kelihatan semakin menarik bagi lawan jenisku. Atau setiap hari semakin hari aku kelihatan semakin menarik, atau jika wanita semakin cantik, atau jika laki-laki semakin ganteng bagi lawan jenisku. Jadi silahkan diolah. Jadi jika mau spesifik lagi, baru bangun, ulang-ulang, jangan menghitung berapapun sampai dia berputar otomatis di alam bawah sadar kita dan menjadi mantra sakti. Setelah mantra itu berputar atau afirmasi itu berputar otomatis di alam pikir bawah sadar, maka akan itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Caranya adalah bebas memandi, bangun tidur, sebelum makan, bebas saja. Jadi katakan, semakin hari aku kelihatan semakin menarik bagi lawan jenisku. Semakin hari aku kelihatan semakin menarik bagi lawan jenisku. Lalu rasakan energinya diserap oleh tubuh kita memancarkan aura pribadi yang karisma yang luar biasa. Jadi untuk menarik cinta itu adalah afirmasi penarik cinta. Jika diulang-ulang terus, jangan bertanya apakah ini begini, apakah ini begini. Jadi kalau kita sudah terlalu banyak bertanya, kalau berhubungan dengan pikiran bawah sadar, maka harapan kita susah tercapai. Lakukan saja, ulang-ulang terus, lihat efeknya. Jadi kalau kita terlalu menganalisa, maka afirmasi itu hilang efeknya, tidak masuk ke alam bawah sadar kita. Logika kita hilangkan biar bisa masuk ke alam bawah sadar. Semakin hari aku kelihatan semakin menarik bagi lawan jenisku. Itu cara menarik cinta tangan Simian. Tapi jika sudah punya pacar,
biasanya akan kelihatan lebih menarik. Apalagi sudah menikah, garis tangan ini banyak orang datang dan itu harus tahan godaan biasanya, dan pengalamannya seperti itu. Sudah menikah, banyak orang datang, banyak lawan jenis yang tertarik. Satu-satunya halangan pertama-tama atau awal-awal garis tangan ini susah mencari pasangan adalah satu, kurang percaya diri, merasa diri tidak punya, merasa tidak punya kemampuan, minder, atau yang lainnya. Jadi setelah berjalannya waktu, entah kenapa itu menjadi hilang dan kelihatannya berbalik. Jadi jangan takut yang belum punya pasangan. Bagi pemilik tangan ini pasti punya pasangan asalkan normal orientasinya. Umur berapa biasanya menikah pemilik garis tangan ini? Jadi tergantung garis pernikahannya. Tetapi secara umum dia menikah di usia 24. Jika wanita 24, 25. Jika pria mungkin 25, 26. Dan ke atasnya bisa sampai di atas 30. Berapapun itu normal. Jadi jika garis nikahnya mendekati garis ini agak mendekati, bisa lebih mudah menikahnya. Jika terlalu ke jari kelingking bisa lebih lambat, artinya bisa terlambat menikah di atas 30 tahun, bahkan 40 jika terlalu naik ke jari kelingking. Jika garis lurus ini di garis kehidupannya ada putus, atau garis ini lurus tapi ada sedikit putus, ada nyambung, berarti sakit hati dalam hubungan, mungkin dikecewakan dalam hubungan, namun tidak akan bertahan lama. Kekecewaan tangan ini biasanya kembali pulih sangat cepat. Kalau mencari pasangan secara online, awal-awalnya ini akan mudah seperti zaman sekarang. Jadi dalam hubungan garis tangan ini hati-hati godaan, istilahnya mungkin setelah menikah banyak orang yang datang. Setelah punya pacar malah banyak orang yang datang. Jadi bagi yang susah mencari pasangan garis tangan ini sebenarnya biasa saja bagi semua garis tangan. Tapi jika susah memiliki pasangan di awal-awal, terapkan afirmasi tadi. Afirmasi tersebut setiap hari, di setiap kesempatan, agar nanti bisa dikerumuni lawan jenis. Dan ini penarik lawan jenis sangat paling mudah. Tidak perlu menggunakan mantra-mantra yang tidak mengerti, tapi bahasa yang kita mengerti. Untuk kasus ini lebih mudah akan diserap oleh pikiran bawah sadar dan lebih mudah menjadi realitas, asal jangan terlalu analisis otaknya. Jadi apakah ini benar berfungsi atau tidak, karena otak bawah sadar melihat gambaran dan keyakinan. Ulang-ulang saja itu akan dianggap benar oleh pikiran bawah sadar dan menjadi realitas. Tidak penting kita kaya, miskin, jelek, asal bawah sadar kita mengatakan itu benar, maka akan menjadi realitas. Ini adalah terbukti karena saya sering membuktikannya zaman dulu. Jadi tidak penting kaya, tidak penting ganteng. Untuk menerapkan afirmasi, dia akan menyelaraskannya sendiri. Nah, pada saat ada orang datang, kita jangan terlalu memilih dulu untuk awal-awal, jangan merasa paling Jadi jika kita mencari pasangan, yang paling mudah adalah kita setidaknya mencari yang setara dengan kondisi kita. Maka ini lebih mudah, energi tidak banyak terbuang. Apalagi jika mencari yang di bawah, energi kita tidak perlu keluar banyak, dia turun sendiri. Dan jika mencari yang di atas, itu bisa saja, tetapi kita terlalu banyak energi untuk naiknya. Jadi kalau kita merasa miskin tapi mencari orang kaya, mungkin bisa saja dengan keyakinan, tapi kita perlu energi yang banyak, keburu tua. Perlu energi tanjakan ini untuk menyelaraskan dengan dia selaras yang banyak, yang tinggi, jadi bisa lebih dominan kegagalan daripada keberhasilan. Kalau yang datar, kita sama-sama bergerak dengan nyaman, jadi lebih mudah mencari yang setara dengan diri kita. Jadi
Jika kita merasa tidak begitu menarik, kita cari juga yang selaras, setidaknya tidak jelek sekali gitu. Jadi kalau kita merasa sangat di bawah, lalu cita-citanya mencari yang tinggi, bisa saja, tetapi tentu perlu energi power yang lebih besar. Kita harus bisa selaras dengan dia, menyelaraskan dia. Kita harus bisa tampil sama dengan dia walaupun kondisi tidak. Jadi itu perlu teknik. Jadi untuk itu carilah yang sama atau yang lebih di bawah dari kita sedikit, lebih mudah kita untuk bergerak. Itu hukum alam. Jadi kalau yang di bawah lebih mudah kita mencari daripada yang di atas. Jadi itu teknik trik cara dikerumuni lawan jenis bagi pemilik tangan ini. Siapa tahu berguna. Jadi saya bahas satu-satu untuk asmara tangan ini, pekerjaannya, kemampuan fisikisnya dan lain sebagainya.